Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami kelompok 5 kelas EMC angkatan 2021 akan menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan selama proses pembelajaran sebelum UTS ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Rahmawati dengan NIM 141210076. Kedua ada Dwi Kartika Khairunisa dengan NIM 141210079. Kemudian ada Iza Nurhania dengan NIM 141210077. Selanjutnya Desi Ambarwati dengan NIM 141210075 dan saya sendiri Rahidiestu Muhammad Arkan dengan NIM 141210078. Pada pembahasan pertama kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian akuntansi, standar dan asumsi dalam akuntansi, elemen basic dalam akuntansi, pembagian transaksi secara umum, dan jenis-jenis financial statement. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang accounting in action. Yang pertama ini ada what is accounting. Jadi basically accounting ini sistem informasi finansial yang dibuat agar para akuntan ataupun para pihak internal dan juga eksternal perusahaan agar dapat memahami kondisi finansial di dalam suatu perusahaan. Nah, accounting ini dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu identification, records, dan juga communicates. Oke, jadi yang pertama ini identification. Nah, di first identification ini kita mengidentifikasi transaksi apa aja yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung di perusahaan tersebut. Nah, nanti selanjutnya ada proses record. Nah, dalam proses record ini kita harus secara sistematis dan juga sesuai dengan kronologis. Lalu setelah proses identification dan records ada proses communicates, yang mana informasi dari proses identification dan juga records ini disatukan lalu dibuat menjadi laporan finansial atau laporan keuangan. Nah, ada juga seperti yang aku sebutin tadi. Jadi yang menggunakan data atau informasi tersebut ialah pihak internal dan juga pihak eksternal. Nah, pihak internal ini ada manajemen produksi, ada manajer marketing, supervisor produksi, finance director, dan juga lain-lain. Nah, untuk eksternal ini ada investor, terus juga ada pemerintah, dan juga ada kreditor sebagai pemberi pinjaman kepada perusahaan. Bagian kedua ini ada the building blocks of accounting. Jadi ada ethics in financial reporting. Yang pertama ini recognize atau kenali situasi etis atau masalah etis apa aja yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, terus yang kedua yaitu identify and analyze elemen utama dalam situasi atau masalah etis tersebut. Nah, yang ketiga ini identify alternatif dan juga impact dari alternatif tersebut kepada masing-masing stakeholder. Oke, selanjutnya ada accounting standard. Jadi ada 2 standar akuntansi yang dipakai sama banyak negara di dunia ini. Yang pertama ini ada IASB atau International Accounting Standard Board, dan yang kedua ada FASB atau Financial Accounting Standard Board. Nah, terus ada juga assumption. Jadi assumption-nya ini dibagi menjadi 2, jadi ada monetary unit assumption atau jadi di dalam monetary unit assumption ini perusahaan hanya mencatat transaksi yang terjadi dalam bentuk uang. Nah, yang kedua ini ada economic entity assumption. Jadi dari assumption ini perusahaan adalah unit yang berdiri sendiri. Nah, jadi transaksi perusahaan dan juga transaksi para pemilik perusahaan ini dipisah. Oke, lanjut ke bagian ketiga, ada the basic accounting equation. Jadi ada 2 elemen basic dari suatu bisnis, yaitu apa yang dimiliki bisnis tersebut dan juga bisnis ini tuh hutang apa aja gitu.
Nah, terus terdiri dari aset. Aset ini sumber atau modal dari bisnis tersebut. Terus juga ada liabilitas. Jadi kan bisnis itu ini tuh hutang kan ke kreditor. Nah, kreditor ini tuh mendapatkan klaim dari bisnis ini. Nah, terus juga ada ekuitas. Jadi, kalau misalnya liabilitas ini kreditor yang memiliki klaim, kalau misalnya di ekuitas ini para investor ataupun owner yang memiliki klaim. Selanjutnya yang keempat ada using the accounting equation. Jadi di accounting equation ini bisa dipakai atau di-apply terhadap berbagai macam tipe transaksi. Nah, jadi transaksi ini tuh secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu external dan juga internal transaction. Yang external transaction ini terjadi antara pihak perusahaan dan juga pihak lain seperti supplier, landlord, customer, dan lain-lain. Terus kalau misalnya internal ini, jadi terjadi di antara divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada juga setiap transaksi ini, kayak kita harus perhatiin apakah di dalamnya ini terdapat 3 komponen accounting equation, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan juga harus diperhatikan apakah di dalamnya ini ada tipe spesifik dari komponen-komponen tersebut. Terus juga tentu aja karena ini equation, jadi equationnya ini harus selalu equal atau seimbang. Oke, yang terakhir ini ada financial statement. Jadi ada 5 financial statement yang harus dipersiapkan oleh suatu perusahaan. Nah, yang pertama ini ada income statement. Jadi dalamnya ini ada revenue, ada expenses yang mana menghasilkan net income ataupun net loss. Oke, jadi ada retained earning statement yang mana di dalamnya ini mencakup semua perubahan yang terjadi dalam retained earning. Nah, terus juga ada financial position yang mencakup di dalamnya ini ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas dalam suatu perusahaan. Terus juga yang keempat ini ada statement of cash flow yang mencakup receipt dan juga payment. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini ada comprehensive income statement yang menyajikan pendapatan komprehensif yang tidak disertakan dalam net income. Baik, sekian dari saya materi tentang accounting in action. Nah, selanjutnya kita akan membahas the recording process. Di sini kita akan mengetahui proses pencatatan transaksi keuangan, analisis bukti transaksi, jurnal, neraca saldo, dan penyusunan laporan keuangan. Ini dia penjelasannya. Di sini aku akan menjelaskan chapter 2 tentang proses pencatatan akuntansi. Sebelumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu akun. Nah, akun merupakan catatan akuntansi individual yang berisi penambahan dan pengurangan aset, liabilitas, atau ekuitas tertentu. Nah, dalam akun ini kita mengenal istilah debit dan kredit. Istilah debit diartikan sebagai kiri dan istilah kredit diartikan sebagai kanan. Dalam sebuah akun, kita dapat mengilustrasikan dalam bentuk akun T seperti ini. Nah, di dalam akun T kita harus mengetahui judul akun, misalnya akun kas dan sebagainya. Debit dan kredit ini merupakan sistem ayat jurnal berpasangan. Karena berpasangan, maka kalau ada debit maka harus ada kredit, kalau ada kiri maka harus ada kanan. Nah, setiap transaksi harus memenuhi satu atau lebih akun agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang. Kemudian pencatatan selesai dengan mendebit sekurang-kurangnya pada satu akun dan mengkredit pada akun yang lain. Nah, debit ini harus sama dengan kredit. Kemudian lebih lanjut lagi, bila jumlah debit melebihi dari jumlah kredit, akun disebut bersaldo debit atau debit balance. Nah, misalnya dalam sebuah transaksi pertama masuk ke dalam debit, kemudian transaksi kedua masuk ke dalam kredit, dan transaksi ketiga masuk ke dalam debit lagi, maka saldo tersebut masuk dalam debit. Nah, ini berarti jumlah debit lebih besar dari kredit dan disebut bersaldo debit. Nah, kebalikan dari tadi, bila jumlah kredit melebihi jumlah debit, akun disebut bersaldo kredit. Misalnya, transaksi 1 masuk ke dalam debit, transaksi kedua masuk ke dalam kredit, dan transaksi ketiga masuk ke dalam kredit lagi. Nah, maka akun tersebut bersaldo kredit atau disebut dengan credit balance.
penjelasan lebih lanjutnya, jadi kalau aset debit ke akun tertentu seharusnya melebihi kredit ke akun tersebut. Jadi pada akhir suatu periode seharusnya aset itu jumlah aset kan masuk ke debit ya, maka debit itu jumlahnya harus lebih besar daripada kredit. Kemudian untuk liabilitas, kredit ke akun liabilitas tertentu seharusnya melebihi debit ke akun tersebut. Kemudian saldo normal atau normal balance. Suatu akun adalah pada sisi di mana kita mencatat penambahan pada akun tersebut. Jadi pada contohnya, kalau aset itu saldo normalnya seharusnya ada di debit. Liabilitas saldo normalnya berada pada kredit. Ekuitas saldo normal berada pada kredit. Modal saham saldo normalnya berada pada kredit. Saldo laba normal saldo normalnya berada pada kredit, dan dividen saldo normalnya berada pada debit. Penerbitan modal saham dan pendapatan meningkatkan ekuitas atau kredit. Kemudian kalau dividen itu sendiri dan dividen dan beban itu mengurangi ekuitas atau masuk ke dalam debian, kita masuk ke dalam aturan debit kredit. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan yang dimana aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, aset ini mempengaruhi debit dan kredit, dimana kalau aset itu meningkat maka debit ikut meningkat, kalau aset menurun maka kredit akan meningkat. Kemudian laporan laba rugi dirumuskan dengan rumus pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, ringkasan dari aturan debit kredit, dimana tadi kan persamaannya aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, dimana ekuitas ini mencakup modal saham, saldo laba rugi, pendapatan, beban, dan dividen. Yang dimana kalau dijabarkan kembali maka aset sama dengan liabilitas ditambah dengan modal saham, ditambah saldo laba, ditambah pendapatan, kemudian dikurangi beban dan dikurangi oleh dividen. Nanti di hasil akhir perhitungan ini, persamaan harus seimbang setelah semua transaksi. Untuk setiap debit harus ada kredit. Dalam suatu proses pencatatan itu ada tahapan-tahapan bagaimana kita mencatat suatu data itu. Yang pertama, menganalisis setiap transaksi, dan kemudian setelah dianalisis kita harus mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setelah itu baru memindahkan informasi jurnal ke dalam suatu buku besar. Setelah menganalisis tadi kan kita masuk ke dalam penjurnalan. Nah, jurnal ini buku ayat jurnal asri. Transaksi dicatat sesuai dengan urutan kronologis atau urutan terjadinya suatu transaksi. Kontribusi proses pencatatan transaksi ada 3. Yang pertama, mengungkapkan dampak transaksi lengkap suatu tempat. Kemudian memberikan pencatatan transaksi secara kronologis dan membantu untuk mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal dapat dengan mudah untuk dibandingkan. Setelah proses penjurnalan tadi, tugas seorang akuntan adalah memindahkan ke dalam buku besar. Buku besar umum ini berisi semua kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan, sehingga nanti kita akan mengetahui, kita akan mengelompok-kelompokkan berapa jumlah suatu kas, berapa jumlah suatu perlengkapan, dan sebagainya. Untuk lebih mudahnya, jadi gini ilustrasinya. Langkah dalam pencatatan suatu jurnal itu pertama, kita harus tentukan jenis akun yang terkait dulu. Kemudian tentukan apakah transaksi akan menambahkan atau mengurangi dan berapa besar perubahannya. Dan kemudian terjemahkan penambahan atau pengurangan itu dalam debit dan kredit yang dimana tadi sudah dijelaskan. Kalau aset itu masuk ke dalam apa gitu. Kalau saldo normalnya, contohnya aset itu masuk ke dalam debit. Hanya seperti itu. Kita akan masuk ke dalam materi kelemahan neraca saldo. Dalam neraca ini akan tetap seimbang walaupun ada transaksi yang tidak di jurnal. Kemudian akan tetap seimbang jika jurnal yang benar tidak dipindah bukukan. Ayat jurnal dipindah bukukan 2 kali atau ayat yang salah digunakan dalam menjurnal atau memindah bukukan. Kemudian
akan tetap seimbang juga bila kesalahan yang saling meniadakan dilakukan pada saat mencatat jumlah tertentu. Kemudian untuk yang terakhir saya akan menambahkan perspektif lain. Yang pertama, di Amerika Serikat, ekuitas sering disebut ekuitas pemegang saham dan modal saham biasa sering disebut saham biasa. Laporan posisi keuangan sering disebut neraca di Amerika Serikat. Kemudian sering ditunjukkan pada buku teks. Tanda mata uang biasanya hanya digunakan dalam neraca saldo dan laporan keuangan. Praktik yang sama diikuti berdasarkan GAAP menggunakan dolar Amerika Serikat. Itu hanya untuk menambah pengetahuan saja sih, sebenarnya tidak masuk ke dalam materi proses pencatatan. Baik, kalau begitu sekian dari saya, terima kasih. Kemudian, kami akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya yang berisi pengertian basis akrual, jenis-jenis basis akrual, cara kerja basis akrual, perbedaan basis akrual dengan basis kas, pengertian jurnal penyelesaian, akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode, dan hal yang perlu diperhatikan ketika membuat jurnal penyesuaian. Mari kita simak bersama. Ini aku akan menyampaikan tentang adjusting the account atau menyesuaikan akun. Dalam istilah akuntansi, basis akrual adalah suatu metode atau cara yang berpedoman pada entry yang terdapat dalam pembukuan. Metode ini banyak digunakan perusahaan karena selain menguntungkan dalam mencatat segala jenis pembayaran, sangat tepat pula untuk menilai kondisi finansial perusahaan. Tujuan dari penggunaan basis akrual adalah untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan periode waktu terjadinya sebagai lawan dari waktu arus kas aktual yang terkait dengannya. Laporan keuangan berbasis akrual merupakan salah satu metode pencatatan transaksi akuntansi untuk pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Pada basis ini, kita bisa menggunakan penyisihan retur penjualan, piutang tak tertagih, dan keusangan persediaan. Contoh akuntansi berbasis akrual adalah mencatat pendapatan segera setelah faktur terkait diterbitkan kepada pelanggan. Auditor hanya akan mengesahkan laporan keuangan jika telah disusun dengan menggunakan basis akrual. Hal ini berguna untuk mengukur kinerja dan posisi perusahaan dengan mengenali dan mengidentifikasi unsur ekonomi terlepas dari kapan transaksi tunai terjadi. Ada beberapa kategori dalam basis akrual, termasuk di dalamnya pendapatan atau piutang, dan beban atau utang. Keuntungan utama dari basis akrual adalah dapat menjatuhkan pendapatan dengan biaya terkait. Dengan begitu, dampak lengkap melihat transaksi bisnis dapat dilihat dalam satu periode pelaporan, sedangkan laporan keuangan berbasis kas didasarkan pada aktivitas kas perusahaan. Basis ini melacak kapan uang tunai masuk dan kapan keluar. Kita dapat memikirkan akuntansi basis kas yang mirip dengan daftar buku cek kita pada akhir bulan. Caranya dengan menyeimbangkan semuanya untuk melihat beberapa banyak uang tunai yang kita miliki di bank. Basis akrual terdiri dari beberapa jenis, di antaranya yang pertama adalah pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar merupakan pendapatan atau aset termasuk aset non-kas yang belum diterima. Dalam hal ini, perusahaan dapat memberi pelayanan atau mengirimkan barang tapi melakukannya secara kredit. Sebagai contoh, pendapatan yang masih harus dibayar dalam tagihan listrik. Perusahaan listrik biasanya menawarkan pilihan kepada konsumennya sebelum menerima pembayaran. Konsumen menggunakan listrik dan meteran untuk menghitung bacaan. Kemudian, pada akhir periode penagihan, konsumen ditagih. Selama 1 bulan, perusahaan membayar karyawan, mengisi bahan bakar generator, dan mengeluarkan biaya logistik dan juga overhead lainnya. Perusahaan listrik harus menunggu hingga akhir bulan untuk menerima pendapatannya, meskipun ada biaya selama bulan itu. Oleh karena itu, metode basis akrual berguna untuk memberi informasi kepada perusahaan untuk melacak posisi keuangannya dengan lebih akurat. Pada akhir bulan ketika perusahaan menerima pembayaran dari debitur atau pelanggan, piutang turun sedang akun kas bertambah. Jenis yang kedua adalah biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar mengacu pada saat perusahaan melakukan pembelian secara kredit dan memasukkan kewajiban dalam buku besar. Perusahaan juga mengakui dan melakukan kewajibannya pada krediturnya. Dalam ilmu akuntansi, hal tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan tetapi belum dibayar atau disebut dengan accrued
expenses. Biaya umum yang masih harus dibayar meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama akrual bunga atau beban bunga yang terutang tetapi belum dibayar. Yang kedua, accrual supplier atau biaya operasional untuk barang atau jasa yang diberikan oleh supplier pihak ketiga. Yang ketiga, ada accrual upah atau gaji-gaji yang terutang kepada karyawan yang bekerja untuk sebagian bulan tanpa menerima gaji bulanan yang diperoleh secara penuh. Nah, bagaimana cara kerja accrual basis? Konsep umum accrual basis adalah dengan mencocokkan pendapatan dengan beban atau prinsip pencocokan pada saat transaksi terjadi daripada saat pembayaran dilakukan atau diterima. Metode ini memungkinkan arus kas masuk atau arus keluar saat ini digabungkan dengan arus kas masuk atau keluar yang diharapkan di masa depan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. Basis akrual dianggap sebagai praktik akuntansi standar untuk sebagian besar perusahaan kecil, untuk bisnis dan individu yang sangat kecil. IRS atau Internal Revenue Service memungkinkan usaha kecil yang memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah pendapatan tahunan kurang dari 25 juta untuk memilih metode yang mereka sukai. Metode basis akrual ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi perusahaan saat ini. Lalu, apa perbedaan basis akrual dengan basis kas? Yang pertama dibedakan dari periodenya. Perbedaan dasar antara basis akrual dan basis kas adalah periode pencatatan. Pencatatan pada basis akrual dilakukan sesudah transaksi, sedangkan pencatatan pada basis kas dilakukan sebelum transaksi atau sesudah uang diterima perusahaan. Yang kedua yaitu pada tingkat ketepatannya. Metode basis akrual dinilai lebih tepat dan akurat karena dapat menggambarkan posisi bisnis pada suatu perusahaan secara real time. Tak heran perusahaannya menggunakan metode ini lebih banyak, apalagi perusahaan yang memiliki perputaran produksi yang tinggi serta modal yang besar. Sedangkan basis kas membuat perusahaan menerima dana dari hasil penjualan dalam waktu yang relatif lama. Hal tersebut menjadikannya kurang efektif jika diterapkan untuk jangka waktu yang panjang. Perbedaan yang ketiga terletak pada arus kasnya. Pada basis akrual, laporan sulit untuk dipresentasikan secara tepat karena pembuatan laporannya harus terpisah, sedangkan pada basis kas dapat memberikan penggambaran yang lebih akurat pada perusahaan tentang keluar masuk arus kas. Yang keempat dari segi penggunaan. Laporan keuangan pada basis akrual itu lebih sulit daripada basis kas karena memakan lebih banyak waktu. Hal itu karena terdapat banyak entry yang harus dimasukkan pada tiap transaksi yang dilakukan. Yang kelima adalah analisis tren. Representasi pada basis akrual dinilai lebih akurat daripada basis kas karena tingkat transaksi yang terjadi akan tercatat, sedangkan pencatatan transaksi pada basis kas hanya akan dilakukan saat perpindahan dana saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat yang diberikan yaitu bisa menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Ketika sebuah transaksi dimulai dalam satu periode akuntansi dan diakhiri pada periode selanjutnya, jurnal penyesuaian itu diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut dengan benar. Hal ini dapat mengacu pada pelaporan keuangan yang mengoreksi kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam periode akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi akrual. Akuntansi akrual didasarkan pada prinsip pengakuan pendapatan pada periode perolehannya, bukan pada periode penerimaan kas. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi memulai konstruksi dalam satu periode, tetapi tidak menagih pelanggan hingga pekerjaan selesai dalam 6 bulan. Perusahaan konstruksi perlu melakukan jurnal penyesuaian pada setiap akhir bulan untuk mengetahui pendapatan 1/6 dari jumlah yang akan ditagih pada titik 6 bulan. Akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode diantaranya adalah yang pertama akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Yang kedua ada akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Yang ketiga ada akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Yang keempat ada akun pendapatan
itu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Yang kelima ada akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Yang keenam ada pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat jurnal penyesuaian adalah yang pertama, jurnal penyesuaian hampir tidak menyertakan kas. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip pencocokan atau pencatatan pendapatan dan biaya selama periode operasi. Pada beberapa kasus yang jarang terjadi di mana kas belum disesuaikan, tetapi idealnya semua penyesuaian harus dilakukan sebelum menjalankan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, debit selalu sama dengan kredit, atau ini disebut dengan double entry. Yang ketiga, memiliki satu akun neraca yaitu aset, kewajiban atau ekuitas, dan satu akun laporan laba rugi yaitu pendapatan atau beban di entry. Ingat, tujuannya adalah untuk mencocokkan pendapatan dan biaya periode akuntansi. Di sini ada contoh akun yang menggunakan prinsip penyesuaian, yaitu akun perlengkapan. Dalam kasus ini, saldo sementara menunjukkan jumlah sebesar Rp500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai Rp200.000. Analisisnya dalam tabel, yaitu akun perlengkapan saldonya di sisi debit. Maka dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban, yaitu Rp500.000 dikurangi Rp200.000 sama dengan Rp300.000. Kemudian dicatat akun beban perlengkapan Rp300.000 di sisi debit dan dikurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah Rp300.000, seterusnya dicatat di sisi kredit. Nah, udah jelas kan penjelasan dari teman-teman kita tadi? Penjelasan terakhir ini juga nggak kalah menarik loh buat kita simak, yaitu tentang menyelesaikan siklus akuntansi. Kalian akan mengetahui cara menyusun neraca lajur, langkah-langkah pembuatan neraca lajur, penyusunan laporan keuangan, proses penutupan buku, menjelaskan isi dan kegunaan dari neraca saldo setelah penutupan, menyatakan langkah-langkah yang diperlukan dalam siklus akuntansi, menjelaskan pendekatan untuk membuat ayat jurnal koreksi, dan mengidentifikasi bagian-bagian dari laporan posisi keuangan terklarifikasi. Ini dia penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan chapter 4, yaitu tentang completing the accounting cycle. Poin pertama adalah menyusun neraca lajur. Neraca lajur adalah formulir atau media dengan banyak kolom yang digunakan untuk pembuatan dalam proses penyesuaian dan dalam penyusunan laporan keuangan. Contoh dari neraca lajur. Nah, di sini terdapat kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laporan laba rugi, dan yang terakhir kolom laporan posisi keuangan. Langkah-langkah pembuatan neraca lajur. Yang pertama, penyusunan neraca saldo. Di sini kita memasukkan seluruh akun dalam buku besar yang memiliki saldo, kemudian memasukkan jumlah debit dan kredit dari buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Contohnya seperti ini. Kedua, memasukkan penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Di sini kita memasukkan penyesuaian menggunakan akun-akun neraca saldo yang tersedia. Jika akun tambahan diperlukan, dapat ditambahkan di baris bawah total neraca saldo. Kemudian, kita memasukkan nilai penyesuaian dalam kolom yang tepat dan digunakan huruf untuk melakukan referensi silang atas penyesuaian debit dan kredit. Setelah itu, jumlahkan kolom penyesuaian dan periksa kesamaannya. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, memasukkan saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini, kita menggabungkan saldo ke dalam neraca saldo dengan saldo penyesuaian, guna memperoleh neraca saldo penyesuaian. Kemudian, jumlahkan kolom-kolom neraca saldo setelah penyesuaian dan periksa kesamaannya. Contohnya seperti ini. Yang keempat, menempatkan nilai neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom-kolom laporan yang tepat. Di sini kita menempatkan saldo seluruh akun beban dan pendapatan ke kolom-kolom laporan laba rugi. Kemudian, di kolom laporan posisi keuangan, kita menempatkan saldo seluruh akun aset dan liabilitas serta saldo akun modal saham-saham biasa dan dividen ke kolom-kolom laporan keuangan. Contohnya seperti ini. Yang kelima, menghitung laba neto atau rugi neto dan melengkapi neraca lajur.
Laba neto atau rugi neto dapat dihitung dengan menentukan selisih antara jumlah debit dan kredit ke kolom laporan laba atau rugi. Laba neto ditempatkan di kolom laporan posisi keuangan bagian kredit, sedangkan rugi neto di bagian debit. Contohnya seperti ini. Penyusunan laporan keuangan. Setelah perusahaan memiliki neraca lajur yang lengkap, maka perusahaan memiliki seluruh data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan laporan yang ada di neraca lajur, tetapi dituliskan dengan standar laporan keuangan. Laporan keuangan mencerminkan kinerja perusahaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jenisnya yaitu yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Poin kedua adalah proses penutupan buku. Tutup buku merupakan bagian akhir dari siklus akuntansi yang dilakukan dengan proses pemindahan akun nominal dan dividen ke laba ditahan, sehingga nilai saldo akhir setiap akun neraca menjadi saldo awal untuk periode selanjutnya. Dalam tutup buku, perusahaan membedakannya menjadi dua akun, yaitu akun temporer dan akun permanen. Akun temporer terdiri dari akun-akun pendapatan, beban, dan akun dividen, dan ditutup pada akhir periode, sedangkan akun permanen terdiri dari akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun ini terhubung dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa depan. Pembuatan ayat jurnal penutup diakui secara formal di buku besar memindahkan laba neto dan dividen ke laba ditahan. Laporan saldo laba memperlihatkan hasil dari ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup menghasilkan saldo nol dalam setiap akun temporer. Ini adalah diagram proses penutupan perseroan terbatas, penjurnalan ayat jurnal penutup, dan yang ini adalah ilustrasi pemindah bukukan ayat jurnal penutup. Poin ketiga, menjelaskan isi dan kegunaan dari neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesamaan dari saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Karena seluruh akun temporer akan memiliki saldo nol, maka neraca saldo setelah penutupan harga akan berisikan akun-akun permanen yang ada dalam laporan posisi keuangan. Contohnya seperti ini. Kegunaan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, memberikan bukti bahwa perusahaan telah menjual dan memindah bukukan ayat jurnal penutup dengan benar. Yang kedua, memperlihatkan bahwa persamaan akuntansi dalam kondisi seimbang pada akhir periode akuntansi. Poin keempat, menyatakan langkah-langkah yang diperlukan dalam siklus akuntansi. Ini adalah langkah-langkah yang diwajibkan dari siklus akuntansi. Langkah 1-3 dapat terjadi harian selama periode akuntansi. Perusahaan melakukan langkah 4-7 secara periodik, yaitu bulanan, triwulan, atau tahunan. Langkah ke-8 dan 9, ayat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Biasanya hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi tahunan perusahaan. Di sini terdapat dua tahapan opsional. Yang pertama, jika neraca lajur dibuat, tahapan 4, 5, dan 6 dimasukkan ke dalam neraca lajur. Yang kedua, jika ayat jurnal balik dibuat, maka akan terjadi di antara tahapan 9 dan 1. Poin kelima adalah menjelaskan pendekatan untuk membuat ayat jurnal koreksi. Salah satu cara menentukan jurnal koreksi adalah membandingkan jurnal yang salah dengan jurnal yang benar. Setelah membandingkannya, perusahaan membuat ayat jurnal koreksi untuk mengoreksi akun. Sebagai alternatif untuk mengoreksi ayat jurnal adalah membalik ayat jurnal yang salah dan kemudian membuat ayat jurnal yang benar. Contoh kasus ini. Poin ke-6, mengidentifikasi bagian-bagian dari laporan posisi keuangan terklasifikasi. Laporan posisi keuangan adalah gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Sedangkan laporan posisi keuangan terklasifikasi adalah pengelompokan secara bersama-sama aset yang sejenis dan liabilitas yang sejenis dengan menggunakan sejumlah pengklasifikasian dan pembagian yang standar. Pengelompokannya sebagai berikut. Aset terdiri dari aset tak berwujud, properti, pabrik, dan peralatan, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Sedangkan ekuitas dan liabilitas terdiri dari ekuitas, liabilitas tidak lancar, dan liabilitas lancar. Aset tak berwujud adalah aset jangka panjang yang tidak memiliki wujud fisik tetapi sangat berharga. Salah satu aset yang signifikan adalah goodwill.
Dan aset tak berwujud lainnya adalah paten, hak cipta, merek dagang. Contoh aset tak berwujud sebagai berikut. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset yang relatif memiliki umur manfaat yang panjang yang saat ini digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Pengelompokan ini disebut dengan fixed asset, yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pengiriman, dan furnitur. Penyusutan adalah praktik pengalokasian biaya aset ke sejumlah tahun. Aset yang disusutkan oleh perusahaan dilaporkan oleh laporan posisi keuangan pada biayanya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan akun akumulasi penyusutan memperlihatkan jumlah penyusutan yang telah dibebankan sejauh ini dalam masa manfaat aset. Ya, contoh, aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau sesuai siklus operasinya. Penentuan untuk klasifikasi sebagai aset lancar adalah 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan, kecuali perusahaan yang memiliki siklus operasi lebih dari 1 tahun. Jenis aset lancar, yang pertama, beban bayar di muka, yaitu asuransi, perlengkapan. Yang kedua, persediaan. Yang ketiga, piutang, yaitu wesel tagih, piutang usaha, dan piutang bunga. Yang keempat, investasi jangka pendek. Yang kelima, kas. Sebagai contoh, ekuitas. Rincian ekuitas menyesuaikan dengan bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan hanya ada 1 akun modal dan perusahaan persekutuan terdapat akun modal di setiap mitra. Perseroan terbatas membagi ekuitas ke dalam 2 akun, yaitu akun modal saham biasa dan saldo laba. Perusahaan mencatat investasi dari pemegang saham dengan mendebit akun aset dan mengkredit akun modal saham biasa. Perusahaan mencatat dalam akun saldo laba yang tetap di perusahaan untuk digunakan dalam perusahaan. Kemudian menggabungkan keduanya dan melaporkannya dalam laporan posisi keuangan sebagai equity. Sebagai contoh, liabilitas lancar adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam waktu 1 tahun atau sesuai siklus operasinya. Liabilitas lancar seperti utang usaha, utang gaji, pinjaman bank, utang bunga dan utang pajak, pinjaman jangka panjang, dan pembayaran yang dilakukan 1 tahun depan atas liabilitas lancar. Perusahaan biasanya menuliskan wesel bayar di urutan pertama, kemudian diikuti utang usaha. Sebagai contoh, liabilitas tidak lancar, yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayarkan oleh perusahaan setelah 1 tahun. Liabilitas ini terdiri dari utang, obligasi, utang hipotek, wesel bayar jangka panjang, liabilitas sewa pembiayaan, dan kewajiban pensiun. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh laporan keuangan terklasifikasi. Dari pengelompokan tersebut membantu pembaca laporan keuangan untuk menentukan, yang pertama, klaim dari direktur jangka panjang dan jangka pendek atas total aset perusahaan. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayarkan utangnya saat jatuh tempo. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Semoga dapat memberi pemahaman pada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.